Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur karena kita bisa berjumpa kembali pada ibadah pada pagi hari ini. Walaupun masih secara online, kita belum bisa bertatap muka. Semoga tidak mengurangi semangat dan juga kerinduan kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, walaupun dalam pandemi ini, Bapak Ibu selalu jaga kesehatan dan juga selalu ikuti protokol kesehatan. Semoga pandemi ini juga selalu segera berlalu agar kita dapat berjumpa lagi secara bertatap muka, temu kangen untuk di gereja ini kembali. Amin. Dan untuk persembahan, baik persembahan perpuluhan maupun persembahan kolektan, boleh ditransfer Bapak Ibu ke rekening berikut yang ada di layar. Rekening BCA atas nama GBT Lumajang dengan nomor rekening 125-193-7937. Saya ulangi, 125-193-7937. Atau boleh di-scan barcode di sebelah kiri saya bagi yang mempunyai M-Banking BCA. Terima kasih atas support dan juga persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali lagi meskipun masih secara online, tapi kita tetap semangat di dalam memuji nama Tuhan, di dalam menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah loyo karena Tuhan selalu ada bagi saudara dan saya. Amin. Terima kasih Bapak, kami akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mohon pimpinan, tuntunan-Mu supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami pujikan, apa yang kami persembahkan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, pimpin setiap kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, hanya ada satu sobat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia yang tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan tak saudara. pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. sebut namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama
Tak terukur kasih Tuhan. Dia mati gantikan saudara dan saya. Dia curahkan darahnya hanya untuk saudara dan saya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Segenap
Layalah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layalah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layalah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kasih kemurahan-Mu Tuhan. Meskipun kondisi sampai saat ini belum membaik, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu tetap besar bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu tetap ada bagi kami Yesus. Sebentar kami akan mendengar sebagaimana firman-Mu. Ajar kami Tuhan, bimbing tuntun kami Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk saluran firman yang Kau berikan bagi kami Bapa, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Pagi yang berbahagia, kita masih diberi kesempatan sehat. Ada sementara virus corona ada di mana-mana, dan kalau kita masih bisa ada hari ini adalah suatu anugerah Tuhan yang besar. Saya ucapkan selamat pagi buat seluruh jemaat GBT yang ada di Lumajang dan anak-anak Tuhan dimanapun yang ada di rumah yang sedang mengikuti acara ibadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan lebih dulu berdoa, selesai kita memuji-muji nama Tuhan, dan kita akan mulai berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami senang kami bisa lagi berbakti kepada Tuhan. Walaupun tidak di dalam gereja, ada di rumah kami masing-masing. Roh Kudus mampukan jemaat-jemaat yang ada di Lumajang, supaya mereka juga bisa rindu untuk datang berbakti kepada Tuhan, walaupun harus secara online. Urapi ibadah kami, firman Tuhan yang akan disampaikan memberkati setiap kami semua. Terima kasih Bapak, kami mulai ibadah kami pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, manusia setelah diciptakan oleh Tuhan, lalu berpencar-pencar setelah Nuh, kemudian anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet berpisah dan berpencar kemana-mana. Lalu berdirilah negara-negara yang ada batasan-batasannya. Dan setiap negara punya warga-warga. Dan warga-warga negara itu mereka berhak untuk tinggal dan menikmati apa yang ada di negara tersebut. Itu secara lahiriah. Nah, bagaimana kita secara rohania? Mari kita membaca Alkitab kita pagi hari ini dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Filipi pasal 3 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena kewargaan negara kita adalah di dalam surga,
Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, karena jemaat ini menderita karena nama Kristus. Ya, menderita karena iman mereka. Paulus sendiri ada di Filipi dalam kondisi terus-menerus ada di dalam penjara. Dan selalu dia berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kuucapkan, bersukacitalah. Kenapa? Walaupun ada penderitaan, Paulus kemudian memberitahukan ayat yang kita baca ini merupakan satu penghiburan, yaitu apa? Warga negara kita ada di dalam sorga. Nah, inilah tema kita pagi hari ini, warga negara sorga. Ya, warga negara sorga. Semua manusia punya warga negara di dunia ini. Kita adalah orang Indonesia dan kita adalah warga negara Indonesia. Sebab itu boleh tinggal di Indonesia, bahkan menetap di Indonesia. Saudara-saudara, nah, agar boleh tinggal menetap di sorga, kita harus menjadi warga negara sorga. Haleluya. Untuk bisa tinggal di dalam dunia, semua bangsa harus punya warga negara di negaranya masing-masing. Tidak boleh stateless, tidak punya kewarganegaraan, tidak bisa. Ya, dia tidak bisa masuk negara manapun. Sebab itu dia harus punya warga negara untuk mereka boleh tinggal tetap di situ. Nah, bagaimana secara rohani? Kita tentu tidak hidup hanya di dalam dunia. Setelah kita tutup mata, kemana kita pergi? Sebab itu firman Tuhan memberi penghiburan kepada jemaat di Filipi yang menderita karena nama Tuhan. Juga untuk kita gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahwa kita adalah warga negara sorga. Hanya warga negara sorga yang boleh tinggal di surga. Kita sedang menunggu Yesus datang menjemput kita, karena kita adalah warganya, karena kita mempelainya. Wow, luar biasa. Kita sedang dijemput satu waktu dan kita sedang menunggu jemputan tersebut karena kita adalah warga negara sorga. Sebab itu Rasul Petrus mengingatkan, kita adalah musafir, orang asing di dalam dunia ini. Ya, dan kita bukan penduduk asli atau menetap di dunia. Satu kali dunia tidak akan mau terima kita pada waktu kita tutup mata. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 berkata demikian. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 berkata, dalam iman semua orang-orang Kristen gereja mula-mula itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambaikan kepadanya, dan yang mengakui mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian mengatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air. Saudara-saudara, ya, gereja mula-mula orang-orang Kristen, mereka menderita sepertinya tidak dapat apa-apa. Bahkan mereka meninggalkan keluarganya, tanah airnya, bahkan mereka mati, tidak menerima apa-apa. Cuma dengan iman mereka berkata apa? Kami hanya orang asing di dunia ini. Dan orang yang sedang mengatakan ini, ia rindu tanah airnya. Jadi saudara-saudara, kita sementara ada di dalam dunia yang lembah air mata ini, kita mesti juga punya hati yang rindu. Rindu apa? Rindu tanah air kita. Ada nyanyian Tabernacle Glory berkata apa? Tanah airku manis indah. Kita lihat, yang tiada air mata, yang tiada susah, yang tidak ada sakit penyakit, dan kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu setiap anak Tuhan, khususnya gereja Bethel Tabernacle yang ada di Lumajang, hati kita mesti punya rindu. Rindu untuk pulang ke tanah air kita. Sesenang-senangnya di negara orang, masih lebih senang tinggal di negaranya sendiri. Saudara-saudara, sesenang-senangnya tinggal di dunia ini, dunia bukan tanah air kita.
tanah air kita ada di dalam sorga. Puji Tuhan, saudara-saudara, satu kali dunia tidak mau terima kita, waktu kita tutup mata. Ya, dunia akan membuang kita. Ya, tapi sorga tak pernah membuang kita waktu kita sudah tiba di sana. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi warga negara sorga? Bagaimana kita bisa menjadi warga negara sorga? Sehingga kita punya paspor, kita punya visa, kita punya kepastian. Kalau saya tutup mata di dunia ini, saya pulang ke tanah airku, dan tanah airku itu ada di dalam sorga. Cara Tuhan menyelamatkan manusia sejak awal Adam dan Hawa sampai hari ini, cara Tuhan itu tetap sama. Karena Tuhan yang tidak berubah, maka caranya juga tidak berubah. Mari kita lihat yang pertama. Kejadian 5 ayat 21. Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-21 mulai berkata demikian. 5 ayat yang ke-21. Setelah Heno hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Heno hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Lalu ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Heno mencapai umur 365 tahun. Lalu Heno ayat yang ke-24. Heno hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita tahu cerita ini tentang seorang bernama Heno. Ya, yang pada usia 365 tahun, termasuk pendek usia pada zaman tersebut. Adam mencapai 930 tahun. Metusalah manusia yang tertua yang pernah ada, 969 tahun. Heno hanya 365 tahun. Pendek, panjangnya umur tidak penting. Tapi isi apa umur yang diberi oleh Tuhan, itu yang jauh lebih penting. Saudara-saudara, Heno bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Lalu kemudian Heno diangkat hidup-hidup, pastinya pulang ke sorga. Nah, ini yang pertama, yaitu sebelum ada Taurat. Waktu itu Taurat, hukum agama belum ada. Belum ada peraturan, belum ada. Undang-undang belum ada. Manusia hanya dipimpin oleh hati nurani. Ya, hati nurani manusia. Sebelum ada Taurat, yaitu zamannya dari Adam sampai Abraham. Belum ada agama yang paten. Belum ada undang-undang peraturan rohani bagi setiap umat manusia. Hanya punya hati nurani. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang hidup tersebut, ya di antaranya bernama Heno. Bagaimana Heno bisa bergaul dengan Tuhan? Padahal belum ada peraturan dan undang-undang hukum-hukum agama. Bagaimana dia bisa bergaul dengan Tuhan? Tidak sedikit waktu, 300 tahun lamanya. Lalu dia diangkat oleh Tuhan, hidup-hidup. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita melihat bagaimana Heno bisa bergaul. Ya, bagaimana orang lain kok tidak bisa bergaul? Nah, inilah cara Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Heno juga keturunan Adam yang adalah juga orang berdosa. Kita membaca pasal 6 ayat 8. Pasal 6 Kejadian ayat 8. Maka menyesallah Tuhan karena ia telah menjadikan manusia di bumi. Hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di antara orang berdosa, yang Allah akan menghukum semua yang hidup, baik manusia maupun hewan, karena manusia telah membuat Tuhan menyesal menciptakan mereka karena mereka berbuat dosa, berbuat salah dan tidak mau diatur dengan hati nurani yang Tuhan berikan kepadanya. Hanya Nuh. Alkitab menulis, apakah Nuh lebih baik dari orang lain? Apakah Nuh lebih istimewa dari orang lain? Ayat yang kita baca, Nuh mendapat kasih karunia Allah.
Jadi kita lihat yang pertama ini, sebelum Taurat, Allah menyelamatkan manusia dengan kasih karunia, yaitu anugerah. Anugerah semestinya tidak boleh, mestinya tidak bisa, mestinya tidak mungkin orang berdosa menjadi warga negara sorga. Tetapi anugerah Tuhan, kasih karunia Allah yang telah diterima oleh Nuh dan oleh Henokh yang memampukan mereka bergaul dengan Tuhan. Sebab itu jemaat kekasih Tuhan, kenapa kita bisa berbakti dengan setia? Kenapa kita bisa melayani dengan hati yang cinta? Kenapa kita bisa berbuat baik kepada sesama? Kenapa kita bisa memberi persembahan dengan apa yang kita bisa lakukan? Kenapa? Karena kasih karunia Allah itu yang memampukan kita. Anugerah Tuhan memampukan kita. Karena kita adalah warga negara sorga. Jadi kita lihat, inilah yang Tuhan lakukan terhadap orang berdosa di zaman sebelum ada Taurat. Sebelum ada kitab agama yang ada di Israel. Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Di antaranya ada Henokh, ada Nuh, orang-orang yang lain tentu juga. Tapi tidak dicatat, mereka bergaul dengan Tuhan. Bergaul itu berarti dekat dengan Tuhan. Haleluya. Sebab itu jemaat yang telah menerima anugerah Tuhan, marilah kita minta, oh Roh Kudus mampukan kami untuk bergaul dengan Tuhan lewat ibadah, lewat pelayanan, lewat persekutuan-persekutuan. Dan kita lihat luar biasanya ayat yang ke-9 berkata, pasal yang ke-6 ini, ayat yang ke-9 berkata, inilah riwayatnya Nabi Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Nuh tidak bercela hidupnya di antara orang sejamannya. Nuh bergaul dengan Allah. Orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, ia berusaha hidup tak bercacat celah di antara umat manusia lainnya. Sehingga orang yang telah menerima anugerah Allah yang notabene adalah warga negara sorga, dia tidak boleh melakukan hidup sesukanya. Ya, seperti yang lain-lainnya. Ia berusaha untuk hidup tak bercacat, tak bercela, takut akan Tuhan, dan bergaul dengan Tuhan. Ingat, status kita adalah warga negara sorga. Ya, yang diberikan karena anugerah, kasih karunia. Usaha bagian yang kita harus lakukan. Kita mau belajar seperti Henokh, seperti Nuh. Hidup tak bercacat di antara umat manusia yang ada zaman tersebut. Hidup yang tidak bersalah dan hidup yang baik dan benar. Dan bergaul dengan Tuhan. Kenapa kita mau bergaul dengan Tuhan lewat ibadah? Walaupun hari ini tidak ada di dalam gereja, tapi ada di rumah-rumah saudara. Ini harus suatu kerinduan. Jangan dipikir kalau gereja tidak buka, maka saudara merdeka, tidak perlu bergaul dengan Tuhan. Salah tentunya. Ya kan, keliru mestinya. Ya kan, gereja boleh tertutup, boleh tidak buka, boleh tidak ada ibadah dalam gereja. Tapi ibadah tidak bisa dibatasi. Tuhan memampukan kita untuk bergaul dengan Tuhan dengan cara yang diberikan oleh kita lewat online yang sudah direkam dan kemudian sudah hari ini ditayangkan. Sehingga kita bisa memuji Tuhan, kita bisa beribadah bersama dan memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah yang pertama, cara Tuhan menyelamatkan orang-orang berdosa sebelum Taurat. Yang kedua, dalam Ulangan yang ke-7 ayat 6. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Karena Tuhan itu sama, cara Allah menyelamatkan manusia berdosa juga tidak berubah. Karena Allah sendiri adalah tidak berubah. Pasal 7 ini ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 berkata demikian. Engkaulah umatku yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya Tuhan. Bukan karena kamu lebih banyak jumlahnya, hai orang Israel, dan dari bangsa-bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa?
tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat, menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Yang kedua, sekarang zaman Taurat, yaitu zaman Musa sampai Yesus, sebelum Yesus lahir. Itu zaman Taurat. Juga antara 2000 tahun lamanya. Dari Adam sampai Abraham itu kurang lebih 2000 tahun. Cara Tuhan menyelamatkan orang berdosa zaman itu dengan kasih karunia. Sekarang setelah lewat Abraham, Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya 12 orang anak, itulah Israel. Dari Israel lahirlah Musa dari suku Lewi. Dari Musa Tuhan percayakan hukum Taurat untuk diajarkan ke jemaat umat Israel sampai sebelum Yesus lahir. Kitab Maleaki. Tuhan berkata apa di zaman Taurat ini? Aku menyelamatkan kamu bukan karena kamu lebih banyak jumlahnya dari bangsa lain. Aku menyelamatkan kau dan menebus engkau bukan karena engkau lebih baik dari orang lain, tapi karena aku telah memilih kamu di antara orang berdosa, di antara bangsa-bangsa di dunia. Hatiku terpikat kepadamu. Wow, saudara-saudara, kita lihat yang kedua, zaman Taurat cara Tuhan menyelamatkan juga melalui pilihannya, predestinasi. Allah telah memilih jauh sebelum Israel lahir. Sebelum Yakub melahirkan 12 anaknya. Dari Abraham neneknya. Waktu Abraham telah menyerahkan anaknya Ishak dikorbankan. Lalu Tuhan berjanji dan bersumpah. Aku akan memberkati keturunannya. Luar biasa dari Ishak. Ya, dan Tuhan memilih Israel. Bukan Israel lebih baik dari orang lain. Tuhan memilih Israel untuk diselamatkan bukan karena Israel lebih banyak bangsa ini jumlahnya dari bangsa yang lain. Tidak. Ya, tidak. Malah Tuhan berkata, kamu adalah tegar tengkuknya. Orang yang suka melawan Allah. Tapi Tuhan telah memilih. Dan pilihan Allah itulah anugerah lagi. Kenapa Tuhan pilih? Tidak tahu. Karena kasih karunia-Nya. Tuhan memilih dan tidak pernah menyesal. Dulu tadi kita baca, waktu Tuhan menciptakan manusia sampai zamannya Nuh, Tuhan berkata aku menyesal telah memilih, menciptakan manusia. Ya, tapi waktu Tuhan memilih Israel, Tuhan tidak pernah menyesal telah memilihnya. Sebab itu Taurat diberikan. Untuk apa? Hukum Taurat diberikan supaya hukum Taurat dilakukan. Agar janji-janji Tuhan itu tergenapkan di dunia ini. Bukankah Tuhan janjikan Kanaan untuk orang Israel? Ya, untuk mereka dapat di dunia ini tanah perjanjian. Tanah yang limpah susu dan madunya. Untuk menikmati janji Tuhan di dunia ini. Makanya Taurat diberikan. Supaya mereka melakukan hukum Taurat, peraturan Tuhan, hukum Tuhan. Ya, supaya mereka menikmati janji-janji Tuhan. Sekarang di dunia ini. Tidak banyak bukan yang masuk tanah Kanaan. Hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya, yang masuk ke tanah perjanjian. Dan keturunan-keturunan mereka yang lahir di padang gurun. Di perjalanan ke tanah Kanaan. Jadi kita lihat, zaman Taurat pun Tuhan menyelamatkan umatnya, orang berdosa. Dengan cara yang luar biasa. Yang pertama dengan kasih karunia-Nya. Yang kedua dengan pilihannya. Yang dikenal istilah teologianya itu predestinasi. Tuhan memilih kita sebelum kita dilahirkan. Bukankah itu yang Alkitab katakan? Ya, sebelum kita lahir Tuhan telah memilih kita untuk dijadikan warga negara sorga. Hari ini kita dalam ibadah disertai perjamuan suci. Ya, Tuhan memilih kita. Dan demi memilih kita untuk dijadikan warga negara sorga. Dia mati di atas salib Golgota. Dia bayar mahal. Kita yang dipilih gratis. Kita yang dipilih tidak bayar apa-apa. Tapi yang milih kita untuk dijadikan warga negara sorga. Dia bayar mahal buat itu semua. Oleh sebab itu saudara-saudara,
kita mesti bersyukur. Kita mesti berterima kasih. Kalau orang-orang sebelum Taurat mereka bergaul dengan Tuhan. Mereka hidup tak bercacat dan tak bercela. Seharusnya itu juga harus kita lakukan. Ya, karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tapi karena kasih karunia dan karena Dia yang telah memilih kita sebelum kita dilahirkan. Wow, dalam Wahyu pasal 7 ayat 3 sampai 8, enggak usah dibaca. Tuhan menyelamatkan tiap suku Israel, 12.000. Ya, sehingga ada 12 kali 12 ribu, 144.000 dari orang Israel. Tidak saya baca karena memakan waktu. Saudara, Wahyu 7 ayat 3 sampai 8, tiap suku Israel diselamatkan. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, Gad, Asyer, Naftali, dan kemudian Yusuf dan Benyamin, dan yang tidak ada. Saya tidak menemukan nama dan. Saudara, kita tidak mengerti karena Alkitab tidak tulis. Ibu bapak, dan itu bukan bagian khotbah hari ini. Kita yang ingin menekankan bahwa tiap suku Israel, Tuhan tidak pilih kasih. Mereka dari setiap suku diselamatkan, 12.000. Itu anak sulung, tentu tidak hanya itu jumlahnya. Ada lagi orang-orang Israel setelah itu yang diselamatkan karena anugerah Tuhan. Jadi sebelum Taurat, Tuhan menyelamatkan manusia dengan cara kasih karunia. Waktu zaman Taurat, Tuhan menyelamatkan mereka juga karena Allah yang telah memilih dan Allah tak pernah menyesal atas pilihannya. Wow, puji nama Tuhan. Nah, bagaimana sekarang kita yang hidup di zaman setelah Taurat? Mari kita membaca ini yang ketiga. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Berkata demikian. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Berkata demikian. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Di dalam ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Saudara-saudara, yang ketiga ini kita lihat sesudah Taurat. Sekarang ini, setelah Yesus lahir sampai hari ini, sudah 2000 tahun juga lamanya. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkannya? Tetap Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus, jangan kamu sombong, jangan kamu tinggi hati, jangan kamu pongah, ya kan? Karena kamu diselamatkan bukan karena usaha yang kamu lakukan, tapi karena kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Jadi kita lihat cara Tuhan menyelamatkan orang berdosa untuk dijadikan warga negara sorga, karena Allah itu tidak berubah. Maka caranya juga tidak berubah. Cara Tuhan sama, menyelamatkan orang berdosa. Zaman boleh berbeda, zaman boleh berubah, tapi cara Allah menyelamatkan orang berdosa dari sejak Adam jatuh sampai hari ini, caranya dengan tidak lain, dengan kasih karunia, dengan memilih manusia di antara orang berdosa dan oleh anugerahnya. Kenapa begitu? Karena peraturan tidak mungkin bisa menyelamatkan manusia. Hukum Taurat itu ada 10. Salah satu salah semua. Kalau orang diselamatkan karena melakukan hukum agama, maka tidak pernah ada orang yang bisa diselamatkan dengan melakukan hukum agama. Karena hukum agama itu dituntut, tidak boleh salah. Saya tidak membunuh, tapi saya menipu. Sama orang berdosa. Saya tidak menipu, tapi saya tidak hormat orang tuaku. Sama. Gitu loh. Makanya datanglah seorang pemuda di zaman Tuhan Yesus. Dia berkata, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat hidup yang kekal?" Tuhan Yesus berkata, "Tidakkah engkau membaca hukum Taurat? Apa yang diajarkan harus kau lakukan?" Orang muda yang kaya ini dia berkata apa? "Oh, sejak kecil aku sudah diajar orang tuaku untuk melakukan 10 hukum Taurat. Apalagi yang kurang?"
Saudara-saudara, ternyata melakukan hukum agama tidak memberi kepastian untuk orang yang melakukannya memperoleh keselamatan. Sebab itu ini pemuda datang, aku sudah melakukan hukum agama, aku sudah melakukan tuntutan agama, aku sudah menjauhi larangan agama. Apalagi yang harus aku buat supaya aku bisa selamat? Bukankah orang yang sudah melakukan hukum agama, ternyata agama tidak memberikan kepastian keselamatan? Yesus berkata, satu yang kurang dari kamu. Apa itu? Apa? Jualah hartamu dan ikutlah aku. Melakukan hukum agama tapi skakarnya luar biasa. Meditnya luar biasa. Dia tidak mengasihi orang yang kekurangan, orang yang miskin. Agama hanya mengajarkan ke atas terus, vertikal, hubungan dengan Tuhan itu baik. Tapi saudara, agama juga mengajarkan bagaimana hubungan dengan sesama yang tidak boleh dilupakan. Sehingga Yesus katakan, ya satu yang kurang dari kamu, mengikut aku. Nah, ibu bapak kekasih Tuhan, yaitu dengan kasih karunia Tuhan menyelamatkan. Dengan memilih kita di antara orang berdosa, kita diselamatkan. Bahkan oleh anugerah, semuanya unkondisional. Bukan karena kita, bukan karena saya, bukan karena usaha kita, bukan berarti lalu kita tidak lagi melakukan hukum agama. Tidak. Kita membaca yang pertama tadi itu, Nuh, Henoh, bergaul dengan Allah, lalu berusaha hidup tak bersalah, tak bercacat di antara manusia sebangsanya. Sehingga saudara-saudara, anugerah itu bukan berarti tanpa usaha tanggung jawab kita. Ya kan? Bukan, kita dididik dalam rumah Tuhan untuk melakukan firman-Nya supaya kita hidup tak bercacat, hidup tak bernoda, tak berkerut dan tak bersalah, untuk memuliakan nama Tuhan dan layak menjadi mempelai Kristus waktu Yesus datang. Oleh sebab itu bersyukurlah sidang jemaat yang ada di GBT Lumajang, yang hari ini sedang ikut ibadah online di rumah-rumah saudara-saudara. Bersyukurlah. Dengan apa itu? Beribadah yang setia. Ya, bergaul dengan Tuhan dan seterusnya. Mengapa mau mengucap syukur? Kenapa? Karena ada untung dan ada ruginya. Ya, apa itu untungnya? Kita akan menikmati janji-janji Tuhan di bumi ini digenapkan buat kita. Yosua setelah masuk ke tanah Kanaan di usia tua yang ke-110 tahun sebelum dia mati. Dia berkata apa? Semua janji Tuhan tidak ada yang tidak digenapkan. Wow. Saudara, 40 tahun perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan 40 tahun dia tinggal di tanah Kanaan yang sudah ditinggali. Di usia tua sebelum dia mati berkata, tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapkan. Semua digenapkannya. Wow, saudara-saudara, bukankah kita rindu janji Tuhan digenapkan di dunia ini? Makanya kita mesti bergaul dengan Tuhan, melakukan firman dan perintah-perintahnya. Puji nama Tuhan. Kita lihat bagian kita Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 berkata demikian. Kita membaca pasal 10 ayat yang ke-20 Injil Lukas. Demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi Tuhan Yesus berkata, bersukacitalah karena namamu kamu tahu terdaftar di sorga. Wow, saudara, kalau iblis takluk karena kita mengusir mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita di dunia telah diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan, janganlah berkelebihan. Bersukacitalah, kata Tuhan, kalau engkau tahu namamu terdaftar di sorga. Dan itulah warga negara sorga. Haleluya, saya warga negara Indonesia. Nama saya terdaftar di KTP, kartu tanda penduduk warga negara Indonesia. Puji Tuhan. Dan kita adalah warga negara sorga, nama kita terdaftar di dalam buku kehidupan Allah. Dan kalau kita tahu itu bersukacitalah. Sekalipun mungkin di dunia ini kita belum punya apa-apa. Sekalipun di dunia ini kita menderita dan susah. Bersukacitalah. Karena namamu dan namaku
terdaftar di sorga. Demi mendaftarkan namaku dan nama saudara-saudara, Yesus harus turun dari surga ke dalam dunia. Yesus harus lahir di kandang yang hina. Yesus harus mati di atas salib Golgota untuk membayar harga, mendaftarkan namaku dan namamu. Sehingga hari ini kita diingatkan lagi di saat-saat PPKM yang membuat semuanya lemah. Ekonomi jadi lemah, pergerakan kita menjadi terbatas, membuat orang takut dengan corona sebab banyak yang sudah meninggal dunia. Saudaraku, tapi firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan dan pengharapan. Namaku, namamu terdaftar di sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, mari kita nyanyikan satu pujian. Namaku di sanalah. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Namaku di sanalah, dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sana. Dulu, saudara yang ada di rumah, jangan cuma duduk. Kalau tepuk tanganlah, karena ini sukacita. Lebih dari dapat uang, lebih dari dapat emas dan perak. Apa itu? Namaku terdaftar di sorga. Mari kita berdiri yang ada di rumah, kita nyanyi sambil bertepuk tangan bersama-sama. Namaku di sanalah, dalam buku kehidupan kekal. Amin. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sana. Haleluya. Namaku di sanalah, dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sana. Haleluya, haleluya. Seberapa besar dosaku dan dosamu, seberapa busuk hidupku dan hidupmu, Yesus yang mati di Golgota mencurahkan darahnya. Dan darahnya menyucikan dosa kita yang sekalipun merah akan menjadi putih bagaikan salju. Dan itulah yang menjamin kepastian keselamatan kita. Haleluya. Kita nyanyi lagi bersukacita. Namaku di sanalah, dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku. Sekali lagi. Namaku di sanalah, dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau berdoa sebentar, kita akan memasuki persekutuan dengan perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami seharusnya binasa karena orang berdosa. Kami sama dengan orang-orang yang Tuhan sesali telah menciptakannya, karena kami orang berdosa yang menyakiti hati Allah. Tetapi di antara orang-orang berdosa itu, Tuhan beri kasih karunia-Nya, Tuhan berikan pilihan-pilihannya, dan Tuhan memberikan anugerah-Nya, supaya kami orang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ajar kami Tuhan berterima kasih. Ajar kami bergaul dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Ajar kami hidup benar dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Ajar kami melakukan firman-Mu, agar janji-janji Tuhan digenapkan sementara kami hidup di dalam dunia. Sucikan kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus, supaya kalau ada yang lemah, kami akan dikuatkan. Kalau ada yang sakit, tidak mustahil bilur-bilurnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Mari kita membuka roti. Apapun yang ada di rumah saudara, mau roti tawar kah, mau roti manis kah, atau biskuit kah,
itu hanya satu medium, itu hanya satu sarana. Intinya Yesus telah mati dan Tuhan mau supaya kita memperingatinya. Kalau sudah, mari saya ajak mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi lebih dari kepala kita. Kita hormati, kita junjung tinggi, kita muliakan dan kita agungkan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau telah mati demi memilih kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membayar mahal di Golgota demi mendaftarkan nama kami di buku kehidupan sorga, membuat kami menjadi warga negara sorga. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang lemah, kiranya perjamuan kudus hari ini memberkati kami kekuatan baru. Kalau ada jemaat yang sakit, kiranya perjamuan kudus hari ini menyembuhkan apapun sakit yang sedang kami derita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur, yaitu persekutuan di dalam tubuhnya Tuhan Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat cawan lebih tinggi dari tangan kanan kita. Terima kasih ya Bapak. Tidak hanya tubuhmu yang dipecah-pecahkan di Golgota, tapi darahmu Engkau biarkan mengalir, membasahi Golgota, dan mengalir sampai hari ini, membasahi hati kami yang kotor, yang najis, yang busuk, dikuduskan lagi, disucikan lagi, menjadi putih bagaikan salju. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih, kami akan minum bersama. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur, yang di dalamnya ada berkat Allah yang besar, yaitu persekutuan di dalam darahnya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Ucapkan terima kasih sambil mengangkat kedua belah tangan kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Beri kami kekuatan untuk kami bergaul dengan Tuhan dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam doa, dalam segala yang Tuhan mau kami lakukan. Tuhan sudah memberkati kami hari ini, sehingga hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Ibu Bapak. Ya, tentu ada ibadah pengumuman dalam warta gereja di Gereja Bethel Tabernakel Lumajang. Saudara-saudara akan mendapatkan pengumuman itu kelak akan datang, diumumkan dari gereja. Ya, dan saya akan mengakhiri ibadah pemberkatan perjamuan kudus pagi hari ini sekaligus dengan doa berkat. Kiranya Tuhan memberkati, kita mau pulang menghadapi sekolah secara online, menghadapi usaha mencari nafkah dalam perjalanan pergerakan kita. Tuhan kiranya berkemurahan menjagai dan melindungi kita dari virus corona. Tuhan memberkati kita. Mari sekali lagi kita berdiri dan kita akhiri dengan doa berkat. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita bersama-sama. Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, beraktivitas menghadapi kehidupan. Selesai kebaktian hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu pohonkan, tumpangkan tangan berkat-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu GBT yang ada di Lumajang. Tuhan memberkati dari Mak Theo, keluarga besarnya, anak-anak menantu dan cucu-cucunya. Tuhan berkati keamanan dan kesehatan, juga kelimpahan secara berkat materi. Berkati seluruh jemaat, pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan turun dari surga, mengalir dalam kehidupan kami. Atas anugerah Tuhan, kami pulang diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, hamba sudah berdoa dan hamba yakin Tuhan sudah memberkati jemaat secara rohani, juga secara jasmani. Dan kami hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani, Engkau juga sudah memberkati dalam berkat yang berkelimpahan. Hamba berdoa, mengucap syukur
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Sampai berjumpa di hari yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.